jadwal habis ini ke Nia 1. Oke. Materinya apa ya? Oh, inversion. Oke, kayak sepi banget ya kayaknya. Oh my god. Really? Sepi banget. Guys, do you know where are the students of 11 Science 1? Ma'am, they're home. Home? Yeah. Ini emang udah liburan tak? Online. Oh, online, my god. So I have to teach them online. Guys, kalian lagi di rumah. Oh my god, ya udah sih. Kalian kelas 3 kan? Iya. Wait, Baltas, Farhan, Mas Zayak, Yardan. Guys, kalian yang keterima SNMPTN kemarin gak sih? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kampusnya keren-keren kalau nggak salah. Ya udahlah, kayaknya kelas 11 ini perlu refreshing ya kan, pasti kalau gurunya masa tuh mem refreshing. Nah sekarang Mem mau mempersembahkan ke kalian talk show bersama kakak kelas 12 yang udah keterima SNMPTN kemarin. Jadi yuk stay tune dulu sebelum masuk ke materi. By Memtik. So Memtik usually teach you grammar, right? But for today, for this occasion, nanti bakalan 4 skill itu Memtik semua selama kalian liburan di rumah. Tapi untuk membuka pertemuan dengan English class kali ini, Memtik mau kasih beberapa talk show atau bincang-bincang gitu lah ya dengan kakak kelas kita. Kalian lah, ini kan ada di kelas tuh. Itu yang udah diterima lewat SNMPTN dan juga lewat jalur yang lainnya juga. Oke, mungkin kenalin dulu deh, mungkin adik-adik kelasnya udah lupa kalian siapa ya gitu. Nah yang dari sana namanya siapa, terus alhamdulillahnya keterima di mana, jurusan apa? Oke, nama Muhammad Sultan Mazaya dari 12 Nia 1. Alhamdulillah keterima di ITB Fakultas Teknologi Industri. Teknologi Industri ITB guys. Oke, nah ini sih cadar mil nih. Baltazar dari 12 IPS. Alhamdulillah keterima di ilmu ekonomi UI. Wow, ilmu ekonomi UI itu for the first time gak sih ITB? For the first time, alhamdulillah. Itu kalau nggak salah jurusan yang ratingnya paling tinggi ya di UI. Ini budaya ya. Oke, paling tinggi apa paling gede juga? Oke, Baltazar. Next nih. Farhan dari 12 Nia 3. Jurusannya baru Data Science. Oh, Data Science. Nah, ini buat kalian yang jurusan Science. Ini ada juga loh yang lewat SNMPTN itu Science di mana? Di UNER. Guys, deket-deket aja. Tapi nggak tahu jurusannya PJ. Nah, ini siapa ya ini? The greatest, the majesty. Oke. Nama Yardan, asal 12 IPS. Keterima di hubungan internasional Universitas Indonesia. Wow, baik. Kemarin yang masuk sini juga. Ya, masuk sini Indonesia ya. Dan satu lagi nih di samping kanannya Memtik ada satu-satunya cewek. Ini cewek beneran nggak sih? Oh beneran ya. Oke, bisa nih. Nama Lesti Aryani dari 12 IPS. Alhamdulillah terima di ilmu hukum UI. Ilmu hukum UI lewat jalur apa? PPKB. PPKB. Oke, ini lumayan baru sih di beberapa tahun terakhir jalur UI. Nah ini langsung aja karena ini waktunya cuma 10 menitan ala podcast gitu lah ya. Itu mau tanya nih, kan mereka yang nonton ini kan masih kelas 11 ya. Kelas 11 khususnya IPA atau kalau IPS terserah deh, pokoknya masih kelas 11. Apa sih yang biasanya kalian prepare untuk bisa nge-achieve kelas 3 yang sealhamdulillah ini gitu loh. Waktu kelas 2 nya gimana, terus ketika kelas 3 nya juga gimana? Oke, mungkin salah satu dari kalian. Kalau aku dari kelas 2 itu pokoknya udah komitmen. Pokoknya setiap malam harus sholat aja. Sesedikit-sedikitnya itu 3 kali salam pas kelas 2. Pas kelas 2, 3 kali salam. Mulai semester 2 itu udah mulai sadar. Pokoknya sesedikit-sedikitnya 3 kali salam. Terus wujud lama. Pas naik kelas 3 punya komitmen semua lomba ekonomi yang ada infonya dari guru dari Bu Ahyun, pokoknya ikut semua lomba ekonomi yang berkaitan sama jurusan yang mau ambil aku ikutin semua. Oke, itu
bayar lomba aja bisa, cuman gimana kita bisa menang di setiap lomba itu gitu loh. Kalau untuk menangnya yang pasti usaha, belajar. Sebenarnya belajarnya nggak serius-serius amat, tapi nggak tahu kenapa juga selama kelas 3 itu bisa menang banyak. Padahal sebelum-sebelumnya kelas 1, kelas 2 ikut lomba ya nggak pernah menang. Didoain sama Gitu. Kayak Entah mungkin kenapa gitu, nggak tahu juga. oke, berarti intinya meskipun kelas 3 tetap aktif lomba Ya. gitu ya. Terus pilihan lombanya juga sesuai dengan jurusannya gitu. Jangan cuman yang ikut lomba menggambar, cuman pengen masuknya data science, nah itu kan nggak masuk gitu kan. Oke, itu dari Kak Baltas, ini yang lainnya. Mungkin ya Dan. Oke, ya ada kata Yesi. Jessica. Kalau saya sih ya nggak jauh beda, cuma hanya difokusin di satu lomba aja. Jadi kalau memang banyak sih, mungkin beberapa hari lain nggak tahu. Kalau saya sendiri ikut lomba nggak cuma jenis satu doang, ada ekonomi juga, bahkan matematika juga. Tapi kalau untuk yang ini sih sebenarnya buat kayak menunjang aja gitu loh. Tapi kalau alhamdulillah kan yang banyak yang akhirnya yang sertifikat yang saya dapetin juga itu kayak bisnis plan gitu kan, itu lebih ke pitchingnya. Pitching itu Pitching. Apa tuh pitching, Kak? pitching itu lebih ke kayak ngomong di depan publik gitu. Oh, public Public speaking-nya. speaking. Bahasa Inggris banget nih, gitu kan. Nah, kalau dengan dari sini itu ada hubungannya sama jurusan saya sih. Nah, jadi kalau memang kalian minatnya seperti kayak jangan ambil yang jadi beda-beda sedikit itu gak apa-apa gitu. Jadi nggak harus benar-benar oh kan kayak misalnya ada image yang kalau ada anak hati itu harus gede atau gimana. Nah, jadi nggak harus seperti itu. Jadi bisa aja kayak ya yang pokoknya ada linearnya lah. Oke, mungkin bisa disebutin jenis lomba aja yang udah pernah diikutin sebelumnya. Kalau jenis lomba yang menang itu alhamdulillah udah pernah juara 1 sociopreneur Sociopreneur, di oke, Indonesia. bisnis. Lalu ada juga juara 2 business plan di Polimena, Oke, sama juara 3 Compact di UI. oke. Kesamaan dari lomba itu apa? Semuanya bisnis plan dan kamu ngomong di depan publik gitu ya. Oke, karena hal itu memang kita kayak dirancang untuk bisa apa ya, komunikasi sama orang luar gitu kan. Jadi kemampuan public speaking-nya juga harus itu guys. Jadi kalau pengen sukses di dunia perbisnisan atau relationship kayak gitu, relationship ya. Kita harus pintar public speaking-nya. Kalau disuruh maju ke depan langsung maju pede gitu nggak sih? Nah, mungkin kita ke sini dulu ya. Media. Ke Pia nih. Jadi Pia ini lewat jalur apa nih masuk di UI-nya? PPKB. PPKB itu kayak jalur undangan tapi langsung dari UI, jadi pakai prestasi rapor sama esai. Rapot dan esai. Pakai sertifikat nggak? Pakai sih itu kemarin. Oke, rapotnya harus gimana? Esainya tuh harus gimana? Mungkin adik-adik mau nyicil dari sekarang gitu. Kalau rapor itu yang pasti nilainya yang bagus, 90 ke atas. Terus habis itu masalah yang sertifikatnya, sertifikat itu ya kayaknya nggak ini deh, Nggak. lalu. Terus sama esai itu juga sebenarnya nggak wajib, cuma ya persyaratan komunikasi aja. Dan itu esainya juga bikinnya, jadi kita tuh kan banyak changing apa yang ganti jurusan. Akhirnya dikumpulin sama abah itu pagi, langsung dibilangin ayo bikin esai sekarang. Jadi dalam sehari itu bikin esai. Itu cuma kayak surat pernyataan saya Lutfi Aryani, terus kenapa minatnya masuk, kenapa ambil hukum, terus kayak ya mengunggulkan Universitas Indonesia gitu. Gitu. Berarti kayak introduction, terus kenapa milih jurusan itu di UI, dan kita disuruh untuk nge-glorify UI itu keren. Jadi saya pengen banget kuliah di situ. Dan ini intinya gitu ya. Berarti harus pintar mengolah kata juga ya. Guys, itu UI. Ingat-ingat jadi harus writing-nya juga bagus. Itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya kan. Oke, itu tadi udah IPS kan ya. Nah sekarang coba yang science nih. Oh my god, science. Ini gimana? Mulai dari Farhan deh. Kalau saya sendiri sih ya amalan dulu ya, amalan bukan dulu. Saya tuh mulai baca Al-Fatihah, terus saya dulu sama
juga kalau misalnya saya sendiri sukanya tuh bahasa Inggris. Yes. Jadi saya utama dulu itu. Dan baru kelas 3 saya benar-benar belajar sih. Oke, jadi intinya tuh dari kelas 2 tetap ada nyicilnya ya, entah itu berupa amalan, ibadah atau belajarnya, lombanya itu nggak dimulai dari kelas 3 doang gitu loh. Kalau Jaya gimana? Ya rata-rata sama. Dari pertama akademis, waktu ingat waktu dulu itu ikut saya terusnya itu ikut dapat visualianya anak-anak kelas 3 waktu masih kelas 2, anak-anak dari kelas 3 saya tuh jadi agak takut dulu gitu waktu udah masuk kelas 2, apalagi udah sebentar lagi banget masuk ke kelas 3 itu jadi ada pikiran gitu, oke kemampuan masih segini tapi pengennya dulu itu kayak nge-achieve sesuatu yang mau banget, misalnya kayak university apa gitu di internasional yang misalnya udah high banget kelasnya kayak NTU mungkin gitu. Dulu udah punya pikiran ke situ dan nyatanya saya lihat nilai fisika saya masih remedial gitu dan lain-lain. Makanya waktu saya pulang liburan itu ada kayak waktu tersendiri, jadi saya itu ngerangkum semua materi yang saya bisa, khususnya pelajaran yang saya suka kayak fisika itu dari kelas 1 sampai kelas 3 apa yang bisa saya lakukan itu saya lakuin. Dan misalnya kan ini alhamdulillahnya lolosnya SNMPTN ya. Kalau SNMPTN kan identik sama nilai rapor yang bagus sama nilai prestasi yang lain-lain ya. Kalau lolosnya dulu itu udah dari kelas 1 itu seneng banget ikut lomba, cuman ya sampai 2 digit number pun itu gak pernah menang. Iya. Oh. Ini saksi Saksi mata ya. ada batas ada Iya. ya. Sebenarnya kadang tuh gitu guys, kadang tuh kita tahu, guru tuh tahu anak ini punya kemampuan, cuman Allah itu kayak nggak kasih gitu loh, kenapa mereka nggak pernah menang ya, kita juga sempet kayak wondering kenapa, cuman ya udahlah mereka udah berusaha gitu. Nah kalau udah di level kayak gitu kalian gimana? Nah itu ada satu titik balik waktu itu saya masih ingat dan alhamdulillahnya mungkin yang bikin saya jadi sekarang alhamdulillah itu Memtik pernah bilang saya pernah protes dengan Mem, kok sampai sekarang udah detik-detik terakhir mau lompat ke kelas 3 itu gak pernah menang. Nah dia cuma bilang kayak gini, ya berarti belum waktunya. Cuman saya mungkin gak ikut lagi lomba di BIN. Ya berarti di BIN itu bukan tempatnya kamu untuk bercita. Memtik dulu bilang kayak gitu. Dan alhasil saya muhasabah terus nyari kira-kira apa sih yang bisa diunggulkan dari saya dan bukan di BIN-nya. Nah dulu itu pernah ikut pelatihan OSK dan beli buat OSK buat dari amal rumah cabang Olimpiade Komputer. Nah dan itu saya lihat mungkin punya saya potensi saya itu bisa dikembangin dari sini. Nah akhirnya ikut saran Memtik, alhamdulillah saya berhasil menang di beberapa lomba. Jadi kayak perlu lah evaluating yourself, saya tuh bisanya di mana, nggak perlu maksa banget harus di bidang itu, yang penting kita bisa di situ gitu sih. Oke, kayaknya udah clear banget ya gimana caranya start dari kelas 2 untuk nge-achieve sesuatu yang sangat brilian di kelas 3-nya, sehingga mungkin off the record ya kan, di masa-masa seperti ini ketika yang lainnya masih belajar, mungkin masih harus struggle, mereka alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk bisa apa ya, menikmati waktu lebih lama lagi gitu loh kan. Itu bukan berarti mereka apa ya, nggak bersama-sama dengan lainnya, cuman keberuntungan mereka datang lebih dulu gitu aja. Karena mereka percaya semua generasi, semua anggota generasi itu pasti sukses, tinggal masalah waktunya doang gitu kan. Ada yang suksesnya dari Februari, Maret, April, sekarang mungkin ada yang Juni nanti gitu. Yang jelas mereka bakalan ngampus tahun ini semuanya. Ya, jadi buat yang kelas 2 itu tadi ngobrol-ngobrol ringannya kita, cuma agak berat juga buat kalian, jadi prepare. Nggak cuman bahasa Inggrisnya doang mungkin ya, tapi juga semua materi itu juga iya, karena barokah itu. Sekalipun kita nggak suka pelajarannya, ada nggak sih pelajaran yang kalian nggak suka? Pasti ada. Nah, terus itu gimana? Kayak benci langsung gitu atau harus gimana? Sebenarnya kita perhatiin. Yang duduk diem, Iya. itu kayak udah Iya. wow. Pokoknya nggak bikin gurunya tersinggung gitu loh guys. Nah itu intinya, mau kalian suka enggak, kalau kalian tetap perhatiin gurunya, insya Allah barokahnya tuh ngalir. Oke, so I think that's all for the talk show today. Okay guys, thank you so much. Mungkin kalian bisa continue your activity.
about English grammar. Jadi hari ini materinya Memtik di bahasa Inggris itu adalah grammar. Kita mau lanjutin materi yang kemarin, which is inversion, right? Inversion atau mungkin di buku English Champ-nya kalian itu adalah inverted subject verb. Apa sih mem inversion itu? Jadi inversion itu artinya adalah dibalik. Ya. Artinya itu dibalik, sama kayak di matematika inverse gitu loh. Oke? Halo Kentaro, Niko. Oke, langsung aja inversion itu kayak gimana? Langsung kita menuju ke poin yang A. Right? Jadi poin yang A ini Memtik langsung kasih clue-nya aja, yaitu 5W1H. 5W1H itu apa aja sih? Itu adalah questions words which are what, and then who, and then why, when, where, and how. Nah, di TOEFL, karena nanti kalian bakalan ngadepinnya TOEFL, itu when you meet these question words, itu langsung diikuti subject predicate. Karena biasanya kan kayak gini, where do you live? Nah, kalau di TOEFL nanti nggak boleh ada kayak gitu. Itu langsung kayak where you live. Jadi do-nya dihilangkan. Langsung aja di sini Memtik kasih contoh. Example, the professor doesn't understand why. Nah, di sini kalian ketemu kata why kan? Langsung setelah 5W1H, setelah why itu langsung si subjeknya. Why so many students, and then predicate-nya did, right? Jadi kayak gitu ya. Nanti ulangi lagi. The professor doesn't understand why langsung subject so many students did poorly on the exam. I think it's very clear. Jadi tinggal setelah 5W1H itu langsung cari jawaban. Nanti kalau di soal itu langsung subjeknya. Ya, subjeknya kalian udah tahu kan? Bisa nama orang, nama profesi, nama tempat, pokoknya berupa noun. Okay, so now let's move to point B. Okay, in point B ini bakalan ngebahas place expression. Place expression itu apa sih, Mem? Keterangan tempat, guys. Nah, keterangan tempat itu biasanya kan ada kata in, and then on, at, under, below, atau above. Pokoknya menunjukkan suatu lokasi. Nah, setelah in, on, at, under, below, and above, itu pasti diikuti keterangan tempatnya kan. For example, in the classroom, in the school, in the hospital. Nah, setelah kata keterangan tempat itu, biasanya itu kan subjek dulu nih. Nah, untuk kasus kali ini itu langsung predikatnya, guys. Baru predikat itu menyesuaikan si subjek. Bingung nggak sih? Nah, kalau bingung, coba Memtik jelasin di kasusnya ya. Jadi di sini ada kasus. Nomor 1, ini adalah contoh untuk materi ini. In the classroom, langsung predikatnya. Nah, kok bisa are, Mem? Padahal ini kan classroom. Hey, predikat are ini miliknya siapa? Miliknya students. Nah, studentsnya punya S. Dia di sini sebagai subjek. Jadi predikatnya are itu menyesuaikan studentsnya. In the classroom are students of 11 Mia 1. Artinya apa? Di kelas ada anak-anak Mia 1 gitu, guys. Tapi kalau kalian menemukan kasus yang nomor 2, ini bakalan beda lagi. Tinggal mencermati tanda bacanya aja. For example, in the classroom ada koma. Nah, kalau ada koma, baru deh kalian ngasih subjek predicate. There are students of 11 Mia 1. Jadi bedanya di kasus ini itu adalah ketika setelah keterangan tempat nggak ada koma, itu pilihlah jawaban yang berupa predikat. Oke, masih ingat kan predikat itu apa aja? Dibuka lagi deh bukunya. Nah, kayaknya itu udah jelas banget. Sekarang kita menuju ke poin yang terakhir. Ini yang baru dan di TOEFL kelas 3 nanti ini bakal sering banget keluarnya, nggak nice. Yeah. Nah, itu kan. Ini yang rekam masuk nice loh. Udah pengalaman banget. Jadi, yang ketiga itu adalah tentang negative expression. Negative expression itu gimana sih, Mem? Jadi, kata-kata, ya kan, yang dia itu menunjukkan karakteristik negatif. Aduh, gimana sih itu ya? Jadi maksudnya
gini. For example, never. Artinya apa sih? Tidak pernah. Tidak. Nah, itu kan udah negatif, mengandung not. Kemudian at no time. No, itu artinya tidak sekalipun. At no time. Ini Pem kasih artinya aja ya. Never itu tidak pernah. Okay. And then at no time itu tak sekalipun. Right? And then neither itu artinya ya udah tidak gitu aja. Sama kayak nor itu artinya tidak. Jadi 1, 2, 3 itu artinya semua tidak. Itu bermakna negatif. Terus ketika kalimat itu diawali kata hardly ever itu artinya apa? Jarang. Ya. Kelihatan kan ya tulisannya? Jarang. Ya, jarang banget. Jadi hardly ever itu artinya jarang. Only once, ya kalian udah tahu dong. Only once itu apa? Sekali doang, ya kan? Sekali doang. Sekalipun. Ya, sekali doang. Jadi hardly ever, only once. Ini kayaknya nggak usah. Ini langsung ke sini aja. Step. Kemudian rarely itu artinya jarang, sama. Dan semua di sini itu artinya jarang. Jadi hardly ever, only once, rarely, barely, scarcely, seldom itu semua artinya jarang. Nah, jarang itu juga masuk kategori negatif. Jadi kalau kalian ketemu kata ini di awal kalimat itu harus diikuti apa, Mem? Harus diikuti auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Do, and then does, did, have, has, atau had. Baru subjeknya, terus verbnya. Ini memang agak susah, tapi kalau udah hafal kata-kata ininya, ini pasti bakalan gampang banget. Nanti habis ini Mentik fotoin materinya ini ya. Langsung aja ke contohnya. This one, the example. Never. Tuh, kalimatnya negatif kan? Dia langsung diawali negatif. Nah, setelah kata never langsung auxiliary verbnya. Nah, auxiliary verbnya has. Kenapa ya kok has? Karena subjeknya adalah the boy. Boy-nya ada berapa? 1 tok, the boy. That's why auxiliary verbnya has, right? Nah, has ini selalu kalau mau verb selalu diikuti apa? Ayo Nizam. Karena setelahnya has itu selalu verb 3, written. Jadi harus ingat ya. Ini contoh complete sentence-nya. Never has the boy written a letter to his sister. Artinya apa? Gak pernah loh si boy itu, laki-laki itu menulis surat ke adiknya. Oke guys, so I think that's all pembelajaran kali ini. Habis ini bikin kalimat satu-satu pakai masing-masing poin ya. Nanti Memtik tunggu di bawah ini chatnya. Bye-bye, assalamualaikum.